Netizen bertanya, Sudarno menjawab. Bang Darno, kalau melihat, membaca, mendengar komentar dari netizen di Kalimantan Timur bahkan di luar Kaltim itu gimana sih perasaannya, Bang? Enggak apa-apa, biasa. Biasa aja ya. Ngapain lo aku mikirin mereka? Berkumpul sama orang-orang bodoh itu lo ngapain? Iya. Ada pertanyaan juga dari netizen, kira-kira Bang Darno bakal nyalon lagi nggak sih? Ketika ada donatur? Kalau ada duit boleh. Ya. Kalau non KTP Kaltim nggak boleh komen? Terjawab. Next, pindah slide. Itu Tagub banyak betul, tapi kenapa hari ini munculnya pengen aja? Tapi sikap gubernur gimana sih ketika Bang Darno dihujat satu Kalimantan Timur, bahkan sampai ke nasional gitu ya? Itu gimana? Kelihatannya dia senang ya, sama-sama dihujat ya dia. Dan demokrasi itu tidak menjamin rakyat sejahtera. Satu lagi pertanyaan netizen saya tanyakan, dinasti politik. Dan dalam Islam pun tidak ada melarang dinasti. Apa yang ingin disampaikan oleh Bang Darno kepada para haters? Hater itu kan pencinta yang tertunda. Itu ya. Full untuk para haters kita ya. Sehat terus. Kemudian kalau yang sudah punya keluarga apa semua, ibu ditengoki, yang sakit apa semua diperhatikan makannya apa semua. Dan jangan pernah membantah satu huruf pun kepada ibu. Here we go. Kaltim Voice. Halo, nice people di seluruh Kalimantan Timur. Senang sekali saya Metalianda Azahra menyapa nice people yang ada di seluruh benua etam Kalimantan Timur. Hari ini momen yang ditunggu-tunggu kan, karena kita sudah buka segmen ya. Netizen bertanya, Sudarno menjawab. Sudah hadir bersama kita nice people, tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur, Haji Sudarno SE. Katanya harus lengkap. Sudarno. Nggak pakai Haji, nggak pakai SE. Tapi kan ada tuh yang kemarin nyentil pejabat publik harus lengkap katanya titelnya Bang. Karena mereka itu kan terikat sama berhala-berhala yang namanya gelar. Kalau nggak dipanggil Haji marah, nggak ditulis nama gelarnya apa, kesarjanaannya marah. Kalau aku malah enggak lah, Sudarno tok gitu aja. Dari dulu selalu Bang Darno ya. Ya itu aja. 2009, 2014 saya ingat sekali ya. Saya masih wawancara Bang Darno dan duduk di teras DPRD Provinsi Kaltim. Kita melingkar, duduk bersama dan di situ Bang Darno banyak sekali bercerita dan menjawab semua pertanyaan wartawan. Luar biasa. Lah kalau sama teman wartawan lah. Itu political flashback itu udah berapa? 18 tahun yang lalu ya Bang Darno ya? Lupa ya, karena kita tidak sempat jadian sih. Nah, kita udah buka nih segmen netizen bertanya, Sudarno menjawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan netizen nih, dan cukup banyak juga yang menohok nih Bang Darno. Jadi kita mohon maaf duluan ya. Oh, tajam, nggak usah minta maaf. Kalau kita kan digaji dari APBD ya. Jadi rakyat boleh mengkritisi pejabat dalam kapasitas pejabat ya, bukan personal ya, kan begitu. Siap. Oke, ini pertanyaan pertama ya, akan kita munculkan di layar ya. Om Darno, ini dari user 09292002 ya. Gimana sih perkembangan laporan dugaan intimidasi dan percobaan pemerasan 2 miliar rupiah yang telah dilaporkan ke Polda Kaltim pada Juli 2026 silam? Tanggal 3 Juli 2026. 3 Juli, oke. Yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Aliansi Masyarakat Perjuangan Kaltim yang sudah melakukan demo 214, 215 di bawah Erli dan kawan-kawan. Aku sebut aja Erli Sopiansyah dan kawan-kawan lah ya. Ya sudah kita laporkan ke proses. Berproses? Iya. Sekarang statusnya apa? Ya statusnya penyelidikan. Penyelidikan. Nanti kalau dikumpulin sama Polda, kan aku nggak tapi ngerti hukum ya, lagi belajar juga, walaupun aku mantan ketua komisi bidang hukum. Ya setelah penyelidikan, kalau memang memenuhi syarat dan sebagainya, naik ke penyidikan. Di penyidikan nanti ya mesti ada tersangka biasanya. Iya. Dan kan itu berproses, itu udah urusan Polda Kaltim. Kita nggak ikut masuk, kalau kita dipanggil di BAP ya hadir gitu aja. Udah 2 kali di BAP sama penyelidik, ya yang terbaik lah. Yang terbaik. Ini juga pelajaran buat kita semua. Kamu kawan-kawan mau aktivis, kamu mau ormas, mau apapun whatever lah menurut aku. Kalau mau demo pemerintah silakan, selama itu kritik yang konstruktif, membangun ya. Ya, tidak sifatnya personal, tidak ada indikasi memeras demo supaya minta dibungkam dengan uang kan gitu. Itu kan ada indikasi ke sana, ada motif ke sana. Tapi pemerasan itu memang ada nyatanya. Ya sampai aku tantang sumpah mubahalah kan di bawah Al-Quran kan, antara Erli dengan saya, kemudian Erli dengan saya, tapi itu udah ini. Iya, karena itu pertanyaan. Kalau saya ada keraguan 1% aja nggak akan kulaku. Tidak ada keraguan sedikit pun. 100% lah. Kalau dalam Islam itu kalau karena saya nahdiyin ya itu namanya
bukan sekedar yakin, hakul yakin, tapi ainul yakin. Wah, terjawab sudah ya. Nah, Iya. ya kan ada yang bilang, emang beneran nggak sebujuran kah? Nah, itu pertanyaan netizen Dan terjawab. yang kedua, sumpah mubahalah itu kalau yang kena gitu aja. Nggak usah sampai anak cucu biar aja lah mereka hidup makmur. Artinya bersumpah di antara kedua belah pihak. Iya, nggak kayak aliansi si Lukman itu kan, saya sebut aja langsung namanya Lukman. Mencaci maki Iya. gubernur dilaknat sampai anak cucunya sampai akhir zaman. Itu Iya. dolim itu. Itu tidak muslim, itu kafir itu kalau saya. Nggak boleh. Mbak Eta yang salah ya Mbak Eta. Sudarno yang salah ya Sudarno yang menanggung dosa atau mudaratnya. Nggak ada urusan anak cucu lah, nggak ada. Oke, next ya. Ini Clear ya, berarti ya. Clear ya, Ya. itu benar adanya dan bukan hoax. Ini sekaligus- Bukan mengada-ngada, katanya Yang kedua menghayal-hayal juga gitu. edukasi, Mbak. Edukasi. Gubernur Kaltim Rudi Masud, Wakil Gubernur Seno Aji, itu kemudian ya kritik akan kita dengarkan. Ya. Karena kritik itu khususnya saya pernah aktif jadi aktivis 98 kan, ketua senat di ekonomi Unmul. Ya kritik itu vitamin buat pemerintah. Saya di dalam juga mengkritik, Mbak. Gubernur ada yang nggak pas saya sampaikan, Wagub nggak pas saya sampaikan, kepala dinas nggak pas saya sampaikan. Kami di dalam juga nggak jadi penjilat-penjilat gitu, enggak lah. Tapi ketika keluar kita bicara speak up tentang keberhasilan program, gratis pol, memberangkatkan marbot, insentif untuk guru SD, TK, Ya. PAUD, SMP swasta yang dulu nggak pernah dapat dari pemerintah provinsi. Speak up saya keluar tentang keberhasilan program dan sedang on progress. Di dalamnya kita autokritik. Saya biasa ya Pak Gubernur dengan bahasa yang mungkin beliau tidak nyaman di telinga. Tapi kan nggak perlu publish lah. Dalam rangka itu pertanggungjawaban saya selaku tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Kaltim ini on the track tentang visi misi gubernur. Ya. Walaupun nanti kita juga mesti bahas APBD kita yang turun drastis sampai 50% begitu. Iya, betul, terjun bebas begitu ya. Iya. Baik, ini pertanyaan lagi dari Jahidin, tapi bukan Pak Jahidin loh ini. Bukan Siapa lagi aja? anggota dewan Kan ya. itu ada makhluknya. Jahidin Sukro. Nah, Ya. Bang Darno, info dong. Nah, apa fokus utama percepatan pembangunan yang sedang dikawal oleh Tagub? Ya, khususnya Ya. Tagub Kaltim saat ini di tengah berbagai sorotan-sorotan publik. Sorotan publik aku nggak ngerti lah urusan apa sih, paling urusan mobil udah selesai dibalikin. Iya. Apa sih yang saya kawal nih, saya kawan-kawan ya secara personal maupun sebagai tim ahli gubernur adalah tentang komitmen Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk menjalankan program beasiswa itu Ya. untuk anak adik-adik kita yang kuliah. Nah, tahun 2025 awal kita dilantik Pak Gubernur Rudi Masud dan Seno Aji Wagub, itu kita udah kasih beasiswa untuk anak-anak kuliah itu kurang lebih 25.500. Kemudian untuk tahun 2026 ini itu targetnya 154.760 penerima manfaat beasiswa. Oh, meningkat. Baik yang kuliah di Kalimantan Timur maupun kuliah di luar Kaltim maupun yang kuliah di luar negeri. Nah, aku dengar sekarang kita udah bayari kurang lebih 67.000. Wow. Nah, tahun 2027 yang APBD kita turun, yang kemarin tahun 2026 ini 15 triliun 150-an miliar. Tahun ini kan tahun 2027 kan kita turun jadi 11 triliun 763 miliar 773 juta 860 rupiah. Detail. 869.760 rupiah. Iya, ini ciri khasnya Bang Darno nih, sedetail itu. Ya, supaya tahu teman-teman bahwa aku juga kerja. Iya, Minimal aku ngapali angka-angka lah ya. Yang sekian digit itu kan gitu. Iya. Nah, ketika BBD kita turun drastis 50% dari Iya. awal 21 triliun menjadi 11 triliun 773 miliar tadi, Pak Gubernur tetap komitmen tentang beasiswa gratis pol untuk teman-teman. Oh, diolok-olok kok nggak gratis penuh? Iya, duit kita belum cukup. Tahun depan itu dialokasikan 981 miliar. Ya, angka capaiannya ya tetap di 150 sampai 160 ribu penerima manfaat. Ini bagian yang kita jagain, kok nggak kita jagain. Ini bisa terhambur, apalagi duit kita turun drastis. Turun drastis ya. Kemarin Yang juga saya kawal khusus itu, yang lain-lain aku nggak terlalu ngawal lah ya. Kemarin saya juga sempat melihat balasan komentar dari Bang Darno berkaitan anaknya sekolah di UT nggak dapat beasiswa. Yang untuk universitas terbuka, Ya. itu tidak menjadi bagian, Ya. karena UT ini kan dianggap nasional. Ya, sekaligus klarifikasi Ya, jadi ini nanti kita akan bahas di tim pengelola pendidikan gratis pol dengan Ya. Prof. Bukhari. Saya juga udah sampaikan kemarin ketika rapat di tim ahli gubernur dengan TP2G dengan Biro Kesra. Kan untuk TP2G beasiswa ini dikelola tim sendiri di bawah Prof. Bukhari sama Prof. Julkarnain, itu di bawah pengampunya Biro Sosial Budasmia. Budasmia. Nah, UT kan belum masuk. Ya. Dianggap dia
Di luar. Dari luar. Nah, itu boleh ngajukan beasiswa. Tapi kalau yang kuliah di Kaltim itu given. Given ya, pasti Daftar diberikan. sesuai syarat umur 3 tahun kakak, kemudian umur S1 25, S2 35, S3 40. Udah daftar mah dapat. S1 5 juta, S2 9 juta, S3 15 juta. Khusus kedokteran S1-nya itu 15 juta. Tapi sebenarnya selamat ya, anak dari Bang Dano sudah berhasil lolos di mana? Fakultas Kedokteran. Ya, semester 3 ini. Oh, sudah semester 3. Mudah-mudahan lulus lah ya. Amin. Setengah mati juga di kedokteran katanya ya. Iya, iya, betul ya. Wah, awalnya dia mau kuliah di ekonomi, kamu kuliah di ekonomi nggak jelas nasibmu kayak bapakmu, gue bilang. Kalau di kedokteran bisa nolong orang Nggak susah. semua fakultas ekonomi, nanti ribet lagi nih. Pokoknya nggak jelas lah ya. Lulus saya model-model aku lah ya gitu. Itu Pak Jahidin tadi ya, sudah terjawab Pak Jahidin Sukro. Kita next, ini pertanyaan dari Okan Mahendra. Nah, bagaimana tanggapan Om Darno mengenai kritik publik terhadap minimnya kesempatan wawancara langsung atau doorstop oleh Gubernur Kaltim? Nah, ini kan sempat sebenarnya terhalang-halangi. Teman-teman wartawan kan aku kan dekat sama teman-teman wartawan khususnya yang kemudian bertugas di kantor gubernur, media center ya. Macam-macam itu, ada Kaltim Pos, ada Tribun, dan ada Bengenya, ada Selasar, ada Kaltim Dem, saya dekat. Ada Kaltim Voice juga tuh. Iya, ada Kaltim Voice juga ada ya kan. Prinsipnya kita dorong tuh Pak Gubernur itu akses penuh ke wartawan. Ya. Karena saya bilang media ini adalah penyambung lidah rakyat. Yang rakyat tidak tiap hari bisa ketemu gubernur. Yang rakyat tiap hari tidak tahu apa aktivitas gubernur dan wakil gubernur. Maka wartawan lah, saya bilang, itu adalah penyambung lidah rakyat. Ya. Seperti bukunya Soekarno lah ya, penyambung lidah rakyat. Jadi aku pikir aku termasuk orang yang mengendorse Pak Gubernur untuk dekat sama wartawan. Wartawan tanya apa aja jangan dilarang-larang. Kasih kalau mau jawab boleh, enggak apa-apa. Kan bisa no comment ya sebenarnya. Dilarang dilarang melarang wartawan untuk bertanya apapun isunya. Tetapi si narasumber boleh punya hak untuk tidak menjawab. Kan enak kalau wartawan itu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa juga. Pertanyaan serius dijawab guyon juga nggak apa-apa. Dulu gubernur sebelumnya aku bilang absurd lah, gubernur sebelumnya ditanya. Contoh nih gubernur sebelumnya siapapun itu ya yang juga aku hormati. Pak Gub itu anak-anak kita banyak yang mati di lubang tambang. Ya sudah waktunya kan gitu ya. Itu kan jawaban absurd lah ya. Tapi kan wartawan happy aja lah. Rakyat kita juga nggak peduli gitu loh. Jadi kalau urusan doorstop, saya adalah tim ahli gubernur yang intinya mendorong Pak Gubernur untuk bisa sedekat mungkin dengan wartawan. Bahkan Pak Gubernur lagi nyantai pun kalau perlu wartawan ngopi sama beliau. Cuma dan itu sudah terjadi? Ini yang sejauh masih ini berproses? Ya kan beliau ini kan latar belakangnya izin ya, pengusaha apa semua. Jadi ya bukan aktivis, bukan politisi murni, ya memang penyesuaian lah, nggak bisa juga dipaksa-paksa lah Pak Gubernur harus kayak Sudarno ya, kalau diajak ngopi di mana aja datang, diajak ngerokok di mana aja, enggak lah. Tiap orang kan punya karakter, punya kebiasaan lah. Tapi kita endorse untuk Pak Gubernur dekat sama wartawan lah. Dan kita tidak batasi wartawan untuk dekat sama Gubernur, kan doorstop udah mulai toh, udah mulai beberapa kali, dan saya termasuk pihak yang wartawan tak kasih tahu ya, pandai-pandai kalian lah. Wartawan ini kan juga enggak juga kemudian kok nggak dapat tantangan dia juga nggak ini Mbak, nggak dewasa nanti. Apa-apa tinggal disajikan apa-apa enggak lah. Mereka juga harus ada effort meyakinkan gubernur bahwa kami ini lo asik loh Pak Gub gitu. Nah, mestinya gitu di teman-teman media. Tapi tentu memastikan tidak ada yang menghalang-halangi wartawan kan? Mestinya enggak lah. Dulu kan pernah ada tuh si ajudannya yang aku nggak kenal itu kan. Yang ada kalimat tandain. Itu nggak boleh. Iya. Tapi kan sudah minta maaf juga ya kemarin. Aku nggak ngerti minta maaf enggak ya. Karena aku dari situ perasaanku dia nggak minta maaf ya. Minta maaf ya. Dia bukan faktor di aku lah. Yang penting Pak Gubernur itu gubernurnya bisa dekat sama wartawan, bisa dekat sama rakyat lah. Kalau saya sih gitu. Next ini dari Heri Susanto 12920. Om Darno mau tanya, Kaltim di tengah tekanan anggaran, mampukah program prioritas berjalan kayak gratis pol, pembangunan, IKN? Enggak mampu. Nggak mampu. Kita harus kemudian memprioritaskan yang super prioritas, yang semua VIP, tapi kita perlu VVIP. Ya itu ya beasiswa lah, karena orang udah bertumbuh kuliah. Contoh umpamanya tahun 2025 kita memberangkatkan untuk marbot itu kurang lebih 870 dengan penjaga rumah ibadah non muslim. Tahun ini 14 kita. Kan dari 21 triliun turun ke 15,15 triliun. Tahun 2027 kita turun lagi tersisa 11 triliun. Betul. Ya mesti kita milih lah, siapa tadi Bang Heri ya? Kita milih. Heri Susanto. Ya, visi misi kita kemudian di RPJMD-nya juga harus harus direvisi. Nggak bisa kita ada 9 jospol, ada 5 atau 7 gratis pol, nggak bisa. Artinya cuma kesehatan masih kita prioritas Pak Gubernur 2 untuk tahun depan ini. Kesehatan dialokasikan 49 miliar 880 juta 808.760 rupiah
Itu untuk warga Kaltim berKTP Kaltim bisa masuk rumah sakit walaupun BPJS-nya mati, dia udah bisa dilayani. Hei, KTP Dua. Kaltim. Iya, yang berKTP Kaltim ya. Yang non Kaltim kita nggak ngelayan, nggak punya uang soalnya. Kalau non KTP Kaltim nggak boleh komen? Ya boleh, silakan ya. Boleh ya, Aku oke. tuh marah dulu bikin video itu karena gini Mbak. Kaltim ini kan kayak model tanda kutip kan diperkosa. Uang kami, harta sumber daya alam kami dikuras sedemikian rupa. Kami ketinggalan lubang tambang, 57 adik-adik kami kemudian meninggal, musibah di situ. Kemudian yang komentar-komentar ini kan yang dari Sumatera, dari Jawa, yang menikmati duit kita. Yang mereka nggak dapat imbas apapun selain manfaat. Kalau kami sudah duit kembali ke sini kecil, kemudian adik-adik Kerusakan kami, nyata. lingkungan kami itu rusak. Ya. Terus lambene, cangkeme gitu kan kayak nggak bersahabat lah, sembarangan aja gitu nah. Jadi saya marah itu bukan karena KTP non Kaltimnya. Oh, itu alasan Mereka dasarnya. terima manfaat dari kekayaan kita. Ya. Kemudian mereka membuli pemerintahan ini tidak tahu persis masalahnya. Sementara kami mendapat mudaratnya gitu loh, lubang tambang, lingkungan rusak, Betul. udara tercemar, hutan habis. Ya. Ini yang dulu diperjuangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur terdahulu Pak Awang Faruk ya, Ya, Pak menggugat Awang Faruk, Undang-Undang Nomor mati-matian 33, iya, kemudian semua otonomi gubernur, khusus dan lain termasuk sebagainya. kemarin Pak Isran juga kan, Betul. dan karbon trading apa segala. Kok terima manfaat dari oksigen kami kok? Mana kontribusi baliknya? Iya, iya. Menurut saya gitu. Ya. Jadi KTP non Kaltim nggak usah ikut resek dengan kita karena kalian ikut menikmati. Tapi ada juga beberapa yang tersinggung yang tinggal di Kaltim tapi non KTP Kaltim gitu. Ya karena dia nggak paham urusan aja. Yang hidupnya mungkin dengan bantal, dengan guling. Lala. Dia kemudian tidak komprehensif melihat Kaltim itu bukan sekedar di depan hidungnya. Ya. Contoh, orang Kaltim yang tinggal di sektor perkotaan secara geografi terlalu banyak cengkone. Sementara Pak Gubernur kita lagi fokus bangun pedalaman. Listrik kita masih 107 desa awal beliau pegang tidak dapat aliran. Blank Hari spot. ini tersisa 47 desa. Berarti kurang lebih ada sekitar 60 desa yang kemudian teralir listrik. Kemudian ada yang tidak punya internet. Kemudian beliau pasar Starlink apa semua melalui Diskominfo apa semua. Yang sekarang kurang lebih hanya sisa 28 aja yang masih blank spot area. 28 desa. Kalau tidak salah begitu. Dan ribut selama ini kan orang kota yang sudah menikmati air 24 jam, listrik 24 jam, jalanan bagus, mall di mana-mana. Ya tahu yang di kampung-kampung, di pedesaan, pedalaman, pesisir, pernahkah mereka mempedulikan saudaranya? Nah, gubernur melakukan itu. Contoh, gubernur sebelumnya itu 5 tahun itu hanya baru sekali ke Mahulu maupun Gumbar. Pak gubernur kita udah 4 kali 5 kali. Dan jalanan sedang kemudian dibangun supaya akses teman-teman dari pedalaman kemudian ke kota juga enak. Karena begitu infrastruktur berupa jalan dibangun, itu ada 3 yang bergerak. Arus orang, arus uang, arus barang. Ekonomi bergerak. Kalau ekonomi bergerak, rakyat makmur. Kriminalitas turun, perceraian juga akan turun. Karena ekonomi membaik. Ya. Contoh. Karena ekonomi buruk ya kan itu ya. Samarinda 1.600 setahun perceraian. Ya, tahun lalu. Dan tahu kenapa? Utamanya bukan karena masalah pihak ketiga, karena ekonomi. Ya, judul dan lain-lain begitu ya. Ya begitulah. Judul itu masuk kan ekonomi. Betul, Kenapa? betul. Kayak saya nggak pernah main judul. Jadi mainnya apa? Ya main dengan anak-anak lah ya. Next ada Fahri Hafiz 39. Bang Darno, gimana nih kan Bang Darno Ya. gimana merespon salah satu dokter di Kaltim yang memberikan komentar jahat kepada pasien yang akhirnya meninggal dunia. Sampai akhirnya belum minta maaf nih. Jadi begini, yang lain sudah semua tuh di Indonesia. Nggak usah lah komentar kepada pasien. Kita berteman pun nggak boleh komentar jahat. Iya, apalagi pasien. Nggak juga urusan nakes kepada ya pasien itu menurut saya ya dilayani dengan baik lah. Toh dokter juga tugasnya melayani kok. Sumpah janji jabatan dokter itu kan melayani Kode etiknya kemanusiaan. Jangankan dokter sama pasien, saya sama Mbak Eta nggak boleh komentar jelek lah. Mbak Eta nggak boleh jatuh cinta sama saya, tapi saya yang boleh. Supaya perempuannya tetap di atas kan gitu toh. Superior tadi ya. Pasien itu kan seharusnya dilayani dengan baik. Iya, iya. Memang ada kendala di rumah sakit, bukan Iya. sekedar nakes, ya memang perlu pelatihan tentang kemanusiaan, bukan tentang skill labornya ya, bukan tentang keahlian dia untuk mengobati, tapi memang juga harus ada humanity. Tapi Anda melihat apakah perlu nakes ini meminta maaf begitu? Ini kan dia bertugas di salah satu rumah sakit Samarinda ya? Ya, Atau ya. semua kembali kepadanya begitu? Gini lah, kalau budaya timur itu jangankan salah. Saya kepada aliansi kita ke rumah salah paham dengan video saya, dia salah paham dengan video saya minta maaf kok. Jadi minta maaf itu tidak harus salah Mbak. Gitu. Orang merasa tidak nyaman dengan kita, ya kita minta maaf apalagi salah.
Tapi nggak perlu dituntut lah, saya pikir ya. Memang ini juga evaluasi kita untuk manajemen rumah sakit ya dimanapun gitu loh. Yang utama sebenarnya bukan nakes di rumah, manajemen tentang pengelolaan ruangan. Itu kan salah satunya kan juga karena urusan ruangan. Nah, ruangan itu kan bukan kapasitas dokter. Iya, betul. Ada manajemen, ada direksi urusan ruangan. Memang harus kemudian collab mereka lah ya. Tapi saya turut berduka pada yang meninggal lah ya. Selain memang meninggal itu apapun alasannya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa beli tempat. Kan menurut aku begitu ya. Jadi ya wis lah, yang ada ini bagian evaluasi buat kita gitu. Oke, next. Aku agak bijak kalau urusan ini ya. Makanya langsung next saja. Nah, ini dia nih, ada Etan Sagara 8. Nah, coba deh baca Bang Darno. Om Darno perlu nggak sih? Aku lebih senang panggil Bang. Kalau panggil Om itu rada tuwek cuk ya. Om Darno perlu nggak sih Kaltim berarti bergantung pada APBD, lebih tingkatnya aja investasi swasta, kemudian investasi peran pemerintah dan single dari saja. Kayak gimana Om Darno? Ya ini termasuk disiplin ilmu saya. APBD itu mekanisme kita bernegara, Pak. Kalau jenengan itu mudah-mudahan berlatar belakang ekonomi supaya nyambung ya. Walaupun tadi katanya suram. Jadi belanja di sebuah negara itu ada dua yang melakukan, yaitu pihak swasta, privat, rumah tangga, domestik ya. Yang kedua spending pemerintah. Ketika swasta atau kita rumah tangga ekonomi lagi bagus, kita belanja spending, maka pemerintah lebih banyak uangnya digunakan investasi. Beli obligasi punya Amerika, punya Jepang itu gitu. Tapi ketika domestik sektor swasta kayak kita, personal rumah tangga itu spendingnya turun, tingkat belanja turun, maka pemerintah masuk belanja supaya uang tetap berputar. Makanya dulu zaman Presiden Jokowi, kemudian kenapa ada program 1 desa 1 miliar, supaya duit nggak terputar di Jakarta kayak zaman Pak Harto, 80% duit nasional itu putar di Jakarta, sehingga yang maju ekonomi Jakarta. Pak Jokowi waktu itu kemudian punya program namanya 1 miliar 1 desa. Supaya apa? Ekonomi berjalan, pembangunan berjalan. Pokoknya katakanlah bangun JUT, Jalan Usaha Tani di sebuah kampung, di sebuah desa untuk ngangkut padi dan sebagainya. Di situ kan kemudian yang berprofesi tukang bisa kerja, yang berprofesi buruh bisa kerja. Begitu mereka punya uang karena hasil kerja, kan ekonomi rakyat bergerak, mereka belanja di pasar, mereka minum kopi di warung, apa semua. Begitu. Jadi nggak bisa Bang, itu sudah mekanisme kita bernegara. Ada belanja di tingkat pemerintah, ada belanja di tingkat domestik rakyat gitu. Terjawab. Next, pindah slide. Nah, mengenai kemudian investasi. Lanjut. Investasi, kemudian Back kembali ya. Bang, kita lagi pada posisi membenahi semua mekanisme perizinan. Dinas-dinas kita ini saya melihat, walaupun tidak semua dinas ya, beberapa dinas itu yang kemudian tidak supporting program gubernur menurut saya. Mereka cenderung mempersulit, memperbanyak aturan, bahkan aturan yang tidak ada diada-adakan, sehingga rakyat kita ini susah untuk usaha. Tentang galian C, teman saya untuk ngurus izin galian C Batu Gunung, itu sampai 2 tahunan. Udah habis sekian ratus juta. Kemarin juga kita lagi bantu proses untuk perizinan pertambangan juga galian C Batu Gunung, setengah mati juga. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, ini dinas-dinas kita mesti dirapikan, mesti ngerti. Kenapa? 2026-2027 RKAB oleh pemerintah pusat itu kan diturunkan batu bara. Maka kayak umpamanya Bayan itu biasa 67 juta metrik ton setahun. Aku dengar RKAB-nya tahun 2026 hanya 33 juta metrik ton, separuh itu. Maka ada potensi yang namanya PHK. Seharusnya sektor ekonomi lain harus bergerak. Ada galian C kewenangan kita, itu mau batu, mau pasir sungai, mau apa, kasih izin mudah. Yang penting reklamasinya jalan. Kita juga ada problem di reklamasi. Untuk galian C, kenapa kok kemudian biar reklamasinya kayak batu bara per hektar 160 juta? Kita harus siapkan pergub atau perda supaya ke depan galian C itu untuk jamreknya hanya 30 juta, bukan 160 juta seperti batu bara. 150 juta. 153 sampai 160 juta per hektar untuk batu bara. Batu gunung itu sama, sementara harganya itu kan bumi langit. Jauh. Maka kemudian pemerintah provinsi kita endorse untuk segera menyusun pergub untuk percepatan. Nanti baru perda kalau memang ada kesempatan waktu. Yang paling utama adalah dinas terkait khususnya perizinan, mulai dari Badan Lingkungan Hidup, mulai Dinas Pertambangan, kemudian PTSP perizinan, mereka harus kompak, solid dan permudah rakyat. Jangan persulit rakyat. Jangan mempersulit rakyat. Jangan mempersulit dan jangan terlalu mahal biaya. Yang aneh-aneh nggak usah. Dan gubernur merespon baik itu ya? Ya insya Allah pastilah, kalau nggak merespon
positif ya aku ngapain ada di tim Saya Ali harus Gubernur tegaskan lah. terus pertanyaan ini Oh, biar iya. netizen juga memahami Kalau omongan begitu. saya yang benar kemudian beliau juga tidak mau dikasih tahu ya aku ngapain ada di tim Ali Gubernur. Wes, lanjut. Ngapain gitu. Ya, ada Aswin ya, Aswin 17. Nah, ini gimana Pemprov Kaltim melihat masa depan batubara setelah batubara nih Bang Darno? Nah, Sebenarnya kalau potensi itu apa? Terus Mbak. Apa tidak ada keinginan untuk mengembangkan pertanian, perikanan, industri kreatif dan digital lainnya? Yang potensi sebenarnya perikanan ya. Perikanan ya. 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 Kalau pertanian kita memang ya untuk menyambung hidup, untuk survival Peternakan aja ya. bagaimana? Peternakan bagus, tapi kita harus fokus. Aku ini kan pernah usaha peternakan mulai sapi, sekarang lagi kambing sama ayam. Jadi ngertilah potensi-potensi itu. Sebenarnya potensi besar itu pada perikanan. Ya. Kalau industri kreatif boleh lah, kan banyak kita punya industri kreatif itu salah satunya kan teman-teman bisa bikin ini, bikin itu. Apalagi ini era digital apa Ya. semua Gen Z atau Gen A ini kan sudah tidak mau turun ke lapangan. Apa? Apa Gen Alpha ya? Apa? Berat kan apa ini ya? Itu susahnya itu ya, menghadapi masa depan kayak suram anak-anak itu ya. Pertanian sama perikanan ya menurut aku ya, Iya. punya potensi. Kalau Punya pertanian potensi. pada sektor perkebunan, pertanian dalam mana luas sekali Bang Aswin ya. Artinya Lebih- pasca tambang akan ke sana juga. tambang tetap Mbak. Tetap, ya. 10, 20, 50 tahun lagi Masih ada. masih ya, karena ini sebentar lagi emas. Betul. Katanya Ya, Agustus ini mau keluar izinnya, benar nggak sih Bang? itu untuk WUPR belum Iya. keluar. WUPR yang Iya. diusulkan kepada pemerintah pusat belum keluar. Iya. Yang keluar kan baru WUPR milik Sumatera Barat sama Sulawesi. Sumatera Utara sama Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau nggak salah. Kaltim WPR baru diusulkan belum keluar. Iya, WPR tuh wilayah Wilayah izin pertambangan rakyat. Iya, Itu yang emas, ya. maksimal untuk koperasi 10 hektar. Iya. Untuk personal dengan punya NIB, KLBI-nya untuk izin pertambangan itu sampai 5 hektar. 5 hektar ya. Tapi belum keluar itu Iya. kalau nggak Ini lagi lobby-lobby. banyak yang nunggu ya, izin pertambangan emas ini ya. Semua nunggu, mulai rakyat, mulai pengusaha, Rakyat. sampai aparat juga nunggu. Soalnya ini kan aparat lagi ngejar-ngejar para koridoran di banyak tempat. Betul. toh. Salah satunya di Tabang ya, Kabupaten Kukar ya. Tabang kan dalam posisi penerusan emas kan. Ya, Iya. Aku pikir rakyat kita segera dipermudah lah ya. Mudah-mudahan ya. Supaya kaya raya, yang kaya itu maksudku jangan orang Jakarta terus Betul, lah ya. tapi rakyat setempat. Orang-orang Kaltim lah, orang-orang Dayak, orang Kutai, orang Banjar, orang Pasir. Ya kita ikut numpang di situ lah ya. Ikut makmur kan gitu loh ya. Jangan orang Jakarta terus lah, aku pikir. Oke. Nah, Pak Gubernur, Pak Wagub komitmen untuk itu. Komitmen untuk itu. Iyalah. Jangan Jakarta terus, yang kaya gitu. Zaman camp udah selesai. Ya, nah ini, wow, gratis pol sudah tepat sasaran kah sejauh ini, Bang Darno? Kalau gratis Kayak pol pendidikan ini kan, gratis, iya, seragam iya. sekolah, BPJS gratis, insentif guru, betul aja kah? Bawa KTP dilayani di rumah sakit? Ya betul, kalau enggak kan tinggal komplain ke anu lah, ke rumah sakitnya atau WA saya. Kan tim Ali Gubernur itu kan salah satunya kan anu, melayani umat juga. Melayani masyarakat. Iyalah, ada yang nggak dapat ruangan lah, ada yang perlakuan tidak nyaman lah, urusan beasiswa lah, kita kan juga bantu. Ketika punya akses ke WA saya loh ya. Iya, betul. Gitu. Sejauh ini sih kita kan belum siapa namanya Bang Adrian ya. Adrian Gibran 6. Jadi gratis pol pendidikan itu pilot projectnya baru di Kaltim. Ya. Se-Indonesia belum ada. Bahkan yang namanya Kuba, negara komunis itu, dia yang gratis cuma, termasuk Jerman. Jerman itu yang gratis cuma S1. S1 ya. Yang dimana pajaknya itu bisa sampai 40%, kita baru 11%. Iya, iya. Kita sampai S3 ya. Sampai S3, S1, S2, ini kan program gila. Bahkan sebenarnya ada saya mendengar isu ingin pindah KTP Kaltim biar dapat Tetap harus 3 tahun. Iya. Itu udah kita antisipasi. udah diantisipasi ya. Iyalah. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa Bersyukurlah ya kayak sembarangan. saya KTP dari lahir Kaltim ya. Iya. Istriku juga. Oh, nggak mau kalah. Tapi Nek. KTP ku pertama kali juga Kaltim kok. Oh iya, bukan. Karena aku umur di sini umur berapa ya, kelas 4 SD di Imam Oh, Bonjol oke, itu. hanya lahir aja di Tuban ya. Numpang ya, lahir ya. Dari 86 87 saya di sini. Bahkan Mbak Eta mungkin 86. belum lahir kali. Oke, belum lahir kayaknya Iya, saya. masih dari hari-hari. Saya kan umurnya baru 17. Nah, bisa. Lanjut. Aduh, komentar jahat ini. Next nih ada, kasih gede dikit boleh, ada Dava Hashi. Nah, generasi Mas Kaltim 2045. Nah ya, benua Etam udah siap apa aja sih Bang untuk menuju ke situ? Ya, dikuliahkan dibayari kan itu termasuk persiapan lah. Karena musuh terberat kita itu kan sebenarnya bukan lawan politik. Siapa musuh terbesar kita? Hanya 2 kok, kebodohan, kemiskinan. Ya. Kebodohan, kemiskinan itu bisa diangkat satu-satunya jalan hanya pendidikan. Kalau sudah mindsetnya itu rusak, udah jadi penyakit masyarakat. Kalau di medsos sumpah serapah nggak karuan, itu kan pendidikannya nggak cukup. Betul. Itu bodoh dia. Nah, secara umum orang miskin juga karena bodoh, bukan karena nasib. Saya kasih filosofi Mbak.
Lahir dalam keadaan miskin itu nasib. Tapi lahir dalam mati dalam keadaan miskin itu kebodohan. Miskin lahir dalam keadaan miskin itu nasib. Karena kita nggak bisa milih lahir dari rahimnya Putin kah, rahimnya Bunda Harun kah, nggak bisa milih. Oke? Iya. Tetapi ketika mati dalam keadaan miskin itu kebodohan. Nah, kebodohan itu salah satunya dia enggak punya pendidikan. Kurang pergaulan, ngopinya kurang jauh. Apakah pendidikan itu berkaitan kesarjanaan? Enggak, belum tentu. Itu hanya bagian kecil. Pergaulan, ngopi yang jauh, jangan banyak minum makan petsin apa segala. Micin. Ya, micin ya kan. Bergaul dengan orang-orang baik. Kalau kamu mau terasa harum, dekatlah penjual parfum. Kalau kamu mau pintar, dekat orang-orang pintar, jangan dekat sama orang-orang bodoh. Kalau kamu mau kaya, ya dekat sama orang-orang kaya. Bagaimana cara mereka kaya, kan gitu toh. Artinya 2045 ini akan menuju ke sana dengan pendidikan yang tercover semuanya. Pendidikan kunci utama, walaupun itu tidak jaminan mutlak. Kembali lagi saya ini PK3 Mbak, aktivis saya ini, ketua senat. Tapi karena saya juga bergaul sama yang senior-senior, yang tua-tua, kemudian nimba ilmu dan sebagainya, saya ikut mereka kok, jadi seperti mereka. Dan ilmu itu didatangi. Ya. Gitu loh. Bukan diabaikan. Jadi jangan kemudian mohon maaf bergaul sama guling yang nggak bisa kentut di dalam kamar aja. Jauhlah kalian mencari kehidupan, menimba ilmu. Sampai hari ini Mbak, aku masih baca buku. Oke. Literasi juga perlu. Apa kemudian kalau sarjana S3 itu sangat pintar? Ya belum tentu, tapi salah satu rujukannya itu. Banyak juga dokter itu dedel sih Rai, kan ada juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke Dava. Oke, Raffi Bilal 677. Mau tanya Om Darno, IKN hadir di Kaltim. Sejauh ini apa sih keuntungan untuk warga Kaltim? Nah, info Om kapan IKN pindah betulan di Kaltim? Aku ini nggak menguasai IKN ya. Dan ini aku belum dapat manfaat dari IKN. Kayaknya netizen menilai Bang Darno ini kayak kantong ajaib Doraemon ya. Tahu semuanya gitu. Aku nggak tahu manfaat IKN sejauh ini. Cuma kita sudah bisa jadi ibu kota negara itu aja. Suatu saat kita akan dapat faedah. Adik kita yang nanti menjadi sarjana S1, S2, S3, insya Allah mudah-mudahan bisa terserap untuk bekerja. Tapi paling utama sebenarnya bukan bekerja ya, menjadi pengusaha. Karena kita masih kekurangan dengan pengusaha-pengusaha itu. Kalau bekerja, kita hanya menghidupi diri sendiri. Kalau kita jadi pengusaha, kita dorong adik-adik kita, kawan-kawan kita jadi pengusaha, supaya dia bisa merekrut para pekerja. Para pekerja belajar menjadi pengusaha, nanti lama-lama akan maju republik ini, gitu loh. Mestinya 1 banding 1000 loh, di antara 1000 rakyat kita, mestinya ada 1 jadi pengusaha. Yang paling utama itu. Jadi kalau jenengan tanya tentang IKN, aku blank spot, nggak ada signal bang. Nggak ada signal aku. Oke, ini salah satu proof Bang Darno bukan kantong ajaib ya? Bukan, ya. Karena ada komentarnya juga tuh. Enggak, aku kan orangnya apa adanya. Kantong ajaibnya Pemprov Kaltim gitu. Ya aku bisa jawab isunya, aku jawab. Tapi kalau IKN sejauh ini yang bangun aku dengar banyak dari Jawa, dari Jawa Barat, ya toh. Orang kita katanya direkrut juga setengah mati. Perusahaan-perusahaan yang bangun bangunan itu katanya juga dari Jakarta. Rakyat kita sendiri untuk chain operation juga nggak bisa. Jadi sejauh ini aku belum dapat informasi apapun tentang IKN yang sifatnya positif untuk kita. Tapi kita ya ikut gembira itu aja minimal lah ya. Kayak tol itu kan kita ikut gembira, cuma kan mahal itu anunya. Ya, salah satu termahal di Indonesia. Tarifnya. Iyalah, yang kedua, duit kita ada 4 triliun di situ juga. Zaman saya itu nganggarkan zaman Pak Awang Faruk kan, ketika tugas DPR. Tapi hari ini kan kita harusnya freeway nggak sih itu kemarin? Jalan bebas udah hambatan. Gini lah ya, aku kepengennya gini aja lah. Udah kalau itu namanya tol, tarifnya sudah membebani kita sampai 146.500 sampai dari pintu Palaran, Simpang Pasir sampai udahlah balikin ke kita aja. Iya. Kita jadikan jalan bebas hambatan tanpa bayar lah. Betul, freeway kan kemarin itu yang diinginkan oleh Pak Awang Faruk kan? Enggak, dia maunya tol, saya tahu. Enggak, jangan biarin. Aku nih yang bener lah. Dia maunya tol. Next, oke. Saya kalau debat sama Bang Darno panjang nanti ya. Kita next ini menuju Neni ya, Neni Sutian. Om Darno tanya, nah di balik layar Gubernur Kaltim, seberapa besar peran Tagub? Intinya sih belum imbang antara yang dibayarkan dengan faedah yang diberikan kepada Pemprov Kaltim. Yang dibayarkan dengan faedah. Iya. Kan kayak saya ini kan sebulan gajinya 15 juta potong pajak 14.200.000. Nanti koordinator kalau enggak 20 juta 30. Wakil ketua 35 juta sebulan. Ketua itu 40 juta, penasihat 45 juta dipotong pajak. Tapi dari aspek manfaat untuk pemerintahan menjadi efektif, percepatan masih belum maksimal. Tapi menuju ke sana. Ya itu baik sangka lah ya. Baik sangka. Ini saya udah sapu-sapuin loh ini. Enggak, aku tuh pikiran ya kalau nggak ada guna-gunanya, nggak ada manfaatnya, ngapain sih itu ada gitu kan.
Kayak saya pokoknya kalau di Tagub itu nggak ada gunanya, ngapain sih aku di situ? Gitu Tapi aja. Tagub berguna kan Bang? Sejauh ini masih manfaat, cuma belum maksimal aja. Karena berkaitan satu kecanggihan masing-masing pikiran, keperpihakan masing-masing personel apa semua gitu. Kan nggak merata kan, maksudnya ini ahli ini enggak juga. Kecanggihan pikiran masing-masing. Iya, Menarik nih bahasa ini, iya. kecanggihan apa? Aku sih merasa ya belum maksimal aja Tagub ini. Jadi kalau ada yang mengkritisi Tagub ya aku terima kasih lah. Iya. Aku ngomong begini kan kadang-kadang kan ya ada juga mungkin pasti rekan nggak nyaman. Cuma kan Sudarno itu kan orangnya ceplas-ceplos ya. Tagub maksimal tuh seperti apa? Ya kok canggih pikiranmu tentang rakyat, berpihak untuk rakyat. Ini masalahnya apa? Bottlenecknya di mana nih? SKPD ini mempersulit rakyat, kita masuk, kita kasih tahu begini Pak Gubernur, kita kasih nasihat begini-begini, kemudian ikut gitu. Sampai hari ini kan nggak juga lah. Oke. Kadang-kadang kepala dinas OPD juga keras kepala kok. Oknum ya. Kalau mau tahu ya nanti di belakang layar lah. Nih lanjut lagi ya. Ada Agus Rian ya. Iya. Nah, Bang Darno nih sejauh ini bagaimana kondisi antara Tagub dengan perangkat daerah? Nah, Kalau tumpang tindih kewenangan OPD itu nggak ada. tidak ada. Cuma ego sektoral itu terlalu dominan. Itu yang Terlalu kemudian dominan? PR kami. Iya. Contoh maunya perizinan. Orang mau ngurus izin itu kan harus dari kabupaten kota dulu. Selesai kabupaten kota nanti dia naik ke SDM kalau dia tambang. Dari SDM kemudian nanti dia ke BLH. Nanti setelah ini selesai semua perteknya, perizinan teknis itu kemudian masuk ke PTSP. Lo ini yang di bawah kan ribet, mumet, Ya, ya. ruwet, duit nggak jelas gitu kan, timeline nggak jelas gitu ya. Ya PTSP cuma ngowoh aja, cuma nganggur aja. Dan itu mengganggu iklim investasi. Nah kita masuk bottleneck itu. Untuk mengurai itu. Ya dan setengah mati ya, setengah mati, setengah mati. Ya ini kita lagi upaya semaksimalnya. Sampai pada akhirnya harus dilakukan reshuffle gitu. Kemarin kan sempat ada Ya aku perombakan. kasih tahu Pak Gubernur kok. Itu perlu dievaluasi Pak Gubernur saya bilang. Saya BA Pak Gubernur Pak Wagub. Masalah beliau nerima atau enggak saran saya apa semua ya nggak ada masalah. Yang penting saya dibayar oleh APBD, aku memberikan Kontribusi. peran, memberikan tanggung jawab kan gitu. Masalah beliau dengar atau enggak bukan urusan saya loh. Oke, lanjut. Ada Muslimin. Oh, ada siapa ini? Ada Muslimin Big Man. Nah, ya, Pale. Itu Tagub banyak betul. Tapi kenapa hari ini munculnya pengen aja? Ya. Enggak, yang suka bertampil Sudarno kan ya. Enggak, ini kan tentang public speaking. Ya. Yang kedua tentang jaringan. Secara umum kita juga dekat sama teman-teman. Yang ketiga kita mau belajar tentang banyak hal. Gitu loh. Tapi aku ini kan orangnya fair aja. Kalau nggak ngerti tentang IKN kan aku ngomong juga toh. Tapi secara umum kan ngerti. Tapi cukup banyak wartawan yang sukanya nanya Bang Darno Iya. gitu ya. Karena mudah diakses, mudah dipanggil. Saya ini kan udah dipanggil, Iya. ke cowok panggilan ya. Udah lo ngopi nih, kita lagi bete datang si Bungul nih kan. Sudah dipanggil ngopi kita dua bayari ya kan. Nah kemudahan akses itu yang membuat teman-teman itu lebih mungkin sekali lagi prasangka dari saya itu ya teman-teman mungkin lebih asik dengan kita. Beberapa teman yang lain sebenarnya juga punya kapasitas, ada Bang Rosman, ada Andi Fatul Khoir, ada Bang Diki dan lain-lain. Cuma kan mungkin sekali lagi beliau sibuk, mungkin beliau susah diakses, mungkin juga teman-teman media itu sungkan. Lah kalau dengan Sudarno itu kan bisa gojlokan, bisa guyonan, bisa gegeran, bisa gergeran, macam-macam kon bayari yang mau ya kan. Dan dikritik mau ya toh, dimintai tolong apa selama bisa ya datang. Apa sih cuma itu aja sih sebenarnya lebih faktor teknis ya, faktor teknis gitu. Terjawab ya Muslimin. Ya, intinya mungkin aku dianggap asik oleh teman-teman itu aja. Nggak ada yang lain. Yang kedua aku Bang Muslimin, belajar Iya. terus. Belajar terus. Angka-angka itu saya hafali, saya pahami. Makanya kalau ditanya tentang berapa APBD 2027 Bang Darno ya, saya bilang 11 triliun 736 miliar 773 juta. Valid ya. Ya begitu ya. Mereka kan setengah mati ngapalin. Saya hafal. Paling 11 sekian, 21 sekian Sampai gitu. detail digit terakhir. Gitu. Saya belajar itu. Yang berikutnya aku ini kan orangnya selain ceplas-ceplos kan apa adanya. Betul. Dari dulu Sudarno sini tuh ya. dari dulu antara mulut, hati, pikiran sama. Sejalan ya. Nggak ada yang bohong-bohong. Kayak tadi momennya saya dianggap tidak bermanfaat di Tagub ya pecat aja. Begitu simpel kok nama Sudarno. Pokoknya suatu saat Pak Gubernur nggak berkenan dengan Sudarno atau Ya. Pak Wagub nggak berkenan dengan Sudarno di Tagub, udah ganti aja. Dan aku nggak akan protes kalau yang gitu-gitu. Enggak lah, ngapain juga. Tapi sikap gubernur gimana sih ketika Bang Darno dihujat satu Kalimantan Timur bahkan sampai ke nasional gitu ya? Itu Enggak, gimana? kelihatannya dia senang ya, sama-sama dihujat ya dia.
Ada temannya dihujat kali ya. Mungkin, sorry Pak Gubernur ya, Pak Rudi Masud ya. Sama-sama dihujat. Kita mah santai aja. Mbak, ingat ya ini filosofi ya. Tapi nggak ada kata-kata. Benih kebencian hari ini yang kamu tanam, bisa jadi dia tumbuh menjadi bunga-bunga di esok hari. Betul. Jadi ketika Mbak Eta ini hari ini benci sama saya, itu kan benih benci yang ditaruh. Bisa jadi besok Mbak Eta itu jatuh cinta sama saya. Jadi benih Kebencian. benci yang kau tanam hari ini, bisa jadi esok dia akan tumbuh menjadi bunga. Bunga-bunga yang indah ya. Iya. Jadi jangan terlalu benci dan juga jangan terlalu cinta. Kalau kata Kanjeng Nabi itu kalau benci biasa aja. Kalau cinta, sewajarnya saja. Enggak, dinikmati aja ya. Gimana lagi? Itu kalau benci biasa aja, kalau cinta dinikmati aja. Gitu. Dari dulu nggak berubah ya. Next, kita ke slide selanjutnya. Ini ada siapa nih? Oke, ada siapa nih? Kasih gede dikit. Ada siapa tuh? Musliansah ya, ada Musliansah. Nah, tim ahli gubernur lebih banyak pandir daripada gubernur ya. Tuh, boleh. Nggak apa-apa, teruskan aja. Saya baca. Oke. Dari Musliansah. 1 minggu yang lalu, tim ahli gubernur lebih banyak pandir dari gubernur pimpinannya. Tetapi hal seperti ini seringkali malah membuat gaduh dan membuat hubungan antar pejabat dan pimpinan wilayah menjadi kaku dan berjarak. Ini yang saya bilang, orang-orang itu melihat seringkali hanya melihat gajah itu hanya dari belalainya, tidak pernah melihat sesuatu itu secara komprehensif dari depan, belakang, sampai atas, kanan, kiri. Begitu satu data itu kemudian dianggap, kayak saya ini kan dianggap gaduh. Ya karena kamu tidak pernah kemudian melihat kenapa itu menjadi gaduh, karena otakmu belum mampu. Ingat ya, namanya Galileo Galilei, yang namanya Kopernikus, yang menemukan tentang bumi itu elip, bulat, dan dia melawan doktrin Gereja Katolik Roma, kemudian dia digantung. 1000 tahun kemudian Gereja Katolik Roma mengakui bahwa bumi itu elip atau bulat. Waktu itu Gereja Katolik Roma mengatakan bahwa bumi itu datar. Ya gaya-gaya Musliansah beginilah ya, gaya-gaya Gereja Katolik Roma begitu lihat Galileo Galilei, lihat Kopernikus itu. Artinya nanti dan itu kebenaran muncul 1000 tahun kemudian. Berarti nanti kebenarannya akan terungkap 1000 tahun lagi. Minded kita. Oh, come on. Gimana sih kok udah aku gaduh tapi sementara coba kalau udah ketemu aku. Bilang gaduh tapi viral terus, FYP terus gimana dong? Itu kan bukan tujuan kita ya. Saya kan hanya mentransfer knowledge kepada kawan-kawan, kepada netizen. Ada yang namanya logical fallacy itu ada kurang lebih 13. Salah satunya adalah hasty generalization fallacy. Cara berpikir yang sesat karena dia satu data menganggap ini kebenaran mutlak. Ya model-model Pak Musliansah, makanya banyak belajar kita Pak, literasi, nonton YouTube apa semua. Supaya ketika Bapak melihat gajah dari depan itu belalai, ketika ada orang bilang bahwa di belakang juga ada ekor, Bapak enggak marah. Jangan terlalu fanatik begitu ya. Iya, collate lagi dari samping, kanan kiri, collate lagi. Nanti begitu ada orang bilang, "Pak, gajah itu ada anunya loh dari bawah besar." Oh, enggak ada, yang ada cuma belalai. Karena Pak Musliansah tidak pernah lihat gajah dari bawah. Lihat dari semua sisi. Dan itu namanya komprehensi. Betul, Jangan hasty generalization fallacy, sesat berpikir atas data yang cuma 1 atau 2. Begitu banyak ribuan data, kok analisa, kok filter. Saya kalau baca berita Mbak atau baca judul sampai isinya itu 3 kali 4 kali, supaya tahu apa ini teks saya baca, tapi konteksnya apa. Belajar teks dan konteks Pak Musliansah. Terima kasih anunya Pak. Sama halnya membaca, sama halnya dengan membaca buku. Kalau baca buku satu tuh bahaya ya. Harus baca banyak buku. Banyak buku. Satu buku itu jendela, makin rumah itu banyak jendela, makin banyak literasi baca buku. Kan buku itu kan jendela dunia. Betul. Semakin rumah banyak jendela, semakin banyak buku yang kita baca, maka oksigen masuk ke rumah kan makin bagus. Pak Musliansah banyak baca buku ya, literasi. Terima kasih informasinya. Ultraman, ada komen nih Ultraman. Ultraman Canvas. Tugas Pak Darno apa sih? Nah, apa bagian klarifikasi Pak? Maaf nih cuma nanya. Enggak perlu maaf, itu benar aja. Tugas saya ini mengklarifikasi supaya hoak, ujaran kebencian, fitnah itu tidak menyebar masif. Saya kasih informasi pembanding. Saya tidak mengatakan bahwa informasi yang kasih ini adalah kebenaran mutlak. Tapi you tak kasih second opinion. Second opinion. Ada bilang Mbak Eta itu jahat. Orang ngomong. Sementara di masa lalu Mbak Eta itu pernah nolong saya. Enggak kok, Mbak Eta yang saya tahu dulu sering nolong saya, orang yang baik. Jadi saya kasih pendapat lain. Nah, sama kenapa saya sering klarifikasi. Kan gitu ya, karena memang supaya ada tambahan informasi lain. Masalah kemudian kau memfilter informasi yang kita sajikan, monggo gitu. Ini yang bagus ini. Next ini komentar-komentar netizen yang cukup menohok nih, Bang Darno nih. Tim ahli modal jilat nggak punya kapasitas, ya gini dah. Jilat itu apa sih?
Es krim. Kita harus masuk definisi dulu nih. Jilat makna denotasi, konotasi. Yeah. Angkat kita masuk nih, aku terjemahkan tidak makna denotasi tapi konotasi. Menjilat dengan makna konotasi berarti sesuatu yang tidak ada. Ya. Kita ada. Ada-adakan, ya. Umpamanya ada seseorang itu kemudian mohon maaf nih, Ya. nggak cantik, nggak ini, nggak itu, aduh cantiknya mbaknya, ini begini, orang itu jahat, aduh baiknya mbaknya, itu menjilat. Tapi ketika Mbak Eta itu baik, Mbak Eta cantik, aku bilang Mbak Eta baik orangnya, Mbak Eta cantik orangnya, terus aku dibilang menjilat nggak? Harusnya fakta ya. Loh, gimana sih? Lo definisi persepsi dulu. Jadi gini, ada seseorang, ini supaya analogi gampang, makanya kalau dengan saudara harus pakai otak. Batok kepala jangan dibesarin batok, tapi isinya harus dipakai. Memang aneh ya, mulut benar-benar pedes ya. Jadi, ada seseorang bilang si Ali itu jahat. Ya. Ada bilang si Ali itu baik. Berarti ada Ali nih. Ya. Satu bilang jahat, kita persepsi sama ini Ali mana nih? Ali yang tinggal di gang 1 atau Ali tinggal gang 2? Ya. Ternyata sih yang jahat tinggal di gang 1, satu Alinya yang baik di gang 2. Kita persepsi dulu. Ya. Menjilat ini apa? Jangan-jangan ini siapa tadi namanya itu? Tidak ada namanya nih. Oh ya, nggak apa-apa. Anonim ya. Oke. Titik doang, ada Oke. titik. Ketika kemudian kau bilang menjilat, kita harus sama dulu persepsinya. Mana kalimatku yang itu kemudian menjilat? Menjilat itu barang tidak ada kau adakan dalam rangka menyenangkan pimpinan. Itu harus satu persepsi, harus satu tafsir juga. Kalau enggak kau cuma bilang menjilat, orang lain bilang menjilat, kau bilang menjilat. Enggak bisa, Mbak, gitu. Terjawab. Oke. Iya. Saya bacakan. Kalau di saya ini namanya nyampah ya. Oke, saya bacakan keseluruhan ya Bang Darno. Nanti disikapi semua ini. Sudah salah info masih ngeles lagi. Aduh, dasar penjilat. Ini yang Aduh. mana ini? Salah info yang mana? Nih ya. Nih. Maksudnya salah info yang mana? Nah, ini ya. Enggak, maksudnya salah info yang mana? Ini sepertinya klarifikasi Bang Darno berkaitan dengan statement Pak Rudi Maksud terkait Pak Rudi Maksud di Jembatan Mahulu ngomong. Jembatan, Oke. Bahwa lampu jembatan mahkota kan itu ya, Ya, mati lampu karena Pak Wali nggak bisa bayar listriknya. Iya, padahal dicuri. Oke, Pak Wali ngomong kan gitu ya, bahwa itu dicuri tolnya lah ya mulai kabel dan sebagainya. Terus ngomong saya di situ, Pak Gubernur salah informasi. Iya. Mengakui kesalahan sebenarnya. Lo tanya di mana sini? Kita sudah mengakui bahwa Gubernur salah informasi dan saya minta mereka untuk ngopi. Ya. Dan aku udah ketemu Pak Diharun satu forum di acara IKPMI. Lo gimana sih? Masih aku dibilang penjilat, tapi itu whatever lah. Next ya. Itu kalau di aku nyampah lah ya. Oke, next ini ya. Ini memang namanya kita samarkan ya. Iya. Tapi ketika dicari di komentar netizen ada ya. Siapa sih yang nggak ada kerjaannya? Siapa sih nih nggak ada kerjaannya? Sibuk komen terus. Nah, terus nextnya lagi. Nih. Penjilat cari muka dan tit gitu ya. Aduh, munyak liat muka. Perlu anu nih, perlu kuliah ya. Orang lanjut ya. Ya lanjut ya, ini orang tim ahli atau emak-emak yang selalu klarifikasi. Gayanya kayak orang penting. Widih ya. Nah, ini paling parah nih. Satu lagi nih. Ya. Tukang ceboknya mulai kicau mania. Kicau. Nah, ini komentar orang sering kali gini, Pak. Dia memakai bahasa-bahasa sarkasme. Itu karena memang isi kepalanya. Jadi kalau ada teko seindah apapun, mukanya manis, ganteng apa semua. Kalau isi teko itu mohon maaf air comberan, keluarnya air comberan. Tapi kalau walaupun mukanya jelek dan sebagainya, tanda kutip ya, mungkin mukanya kulitnya tidak putih. Tapi kalau isinya itu susu yang dikeluarin apa sih? Manis. Jadi isi kepala itu tergantung isinya. Kalau isinya itu air comberan dari teko ya keluarnya air comberan. Kotor. Jadi ketika kalimat-kalimat disampaikan itu, ya itu sih kepalamu. Kalau kita mah enggak lah, kita mah hal-hal yang baik, yang positif, berbaik sangka, mendamaikan, menjelaskan kepada sesuatu yang benar. Kalau dari isi kepalanya hanya keluar penjilat lah, tukang klarifikasi lah, tukang cebok, ya berarti isi kepalamu itu. Istilah kami tuh kalau anak-anak kayak kami nih ya, generasi kolonial ya. Kolonial. Ya, kami kan generasi kolonial lah ya. Bukan generasi X. Milenial setelah itu ya. Generasi X berarti ya? Enggak, generasi kolonial kami ini. Oke, kenapa tuh? Ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Temennya kurang banyak. Temennya itu sering kali guling, nggak bisa kentut. Bang Darno, kalau melihat, membaca, mendengar komentar dari netizen di Kalimantan Timur bahkan di luar Kaltim itu gimana sih perasaannya, Bang? Enggak apa-apa, biasa. Biasa aja ya? Nggak ada baper-baper ya? Berubah, enggak. Aku cuma ketawa aja, karena kan medsos kan buat aku untuk lucu-lucuan. Yang kedua nambah teman, yang ketiga bagi informasi. Sisanya kayak model-model tukang cebok, penjahit itu malu lucu-lucuan aja, ketawa aja aku. Kan yang rugi mereka, ngapain kok aku mikirin mereka? Berkumpul sama orang-orang bodoh itu loh ngapain gitu, menanggapi orang-orang bodoh yang tidak ada isi kepalanya. Dan mereka ini saya jamin kalau ketemu aku di ngopi
Mohon maaf aja, kalau nggak akrab potong jariku. Us, ya. Karena emang aku udah bilang analoginya tadi filosofi. Ya. Benih benci yang hari ini kau tanamkan, besok akan tumbuh menjadi bunga-bunga. Iya. Ada pertanyaan juga dari netizen, kira-kira Bang Darno bakal nyalon lagi nggak sih? Entah nyalon kepala daerah? Kemungkinan besar enggak. Saya masih fokus untuk ekonomi. 2029 nanti? Ya, kemungkinan besar enggak. Enggak, ketika ada donatur? Kalau ada duit boleh ya. Oke ya. Nah, hari ini rakyat itu kan udah munafik lah. Kalau nggak ada duitnya nggak dipilih. Tapi ketika ada donatur akan ya? Ya kita Bersiap sama-sama mengabdi. lah, selama untuk berpihak rakyat. Gitu. Iya, iya. Nah, ini pertanyaan masyarakat juga yang saya tanyakan begitu, fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun ini apa sih? Kalau kita sebelum bicara yang lebih luas begitu 2029 ya. Sebenarnya infrastruktur. Infrastruktur ya. Iya, karena daerah-daerah pelosok, pesisir, pedalaman itu. Jadi maksudnya Pak Gubernur gini loh. Udahlah kalian orang kota itu cukup sudah dapat manfaat dari APBD yang kita punya. Sekarang fokus ke 3T. Ya, daerah tertinggal, terisolir, pedalaman, pesisir, tertinggal. listriknya gimana, airnya gimana, internetnya gimana. Jadi jangan kalian orang kota jangan gaduh lah. Kalau kemarin KTP non Kaltim jangan gaduh, sekarang aku bilang sama orang kota jangan banyak pandir pian, banyak kesah. Pak Gubernur lagi posisi ke sana. Itu 2026 Ya, ini listriknya ya. mereka ya 2026, 2027 kita nggak kesulitan. Kalau wish terbesar dari gubernur sampai akhir masa jabatan tuh apa sih Bang Darno? Intinya human resources ya. Human resources. Kunci. Dia selalu kemudian berpegangan pada Singapura. Singapura nggak punya apa-apa. Tapi majunya bukan main itu karena apa? Human resources punya kapasitas cukup. Satu lagi pertanyaan netizen saya tanyakan, dinasti politik. Dinasti politik. Ikan gampang. Mas Ut. Saya ini tidak penganut aliran dinasti politik ya. Tidak ada satupun keluarga saya ketika saya di DPR provinsi kemudian masuk PNS dan sebagainya. Itu nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Nanti kalian ini yang nuduh dinasti politik, saya bilang. Kalau saya ajak ke tarikh Islam, kalian nanti bingung. Sampai tahu itu Kanjeng Nabi siapa. Nanti kan marah kok ditarik ke Kanjeng Nabi. Ya munafiknya orang kita gitu. Kalau kita ngomong bener tapi nggak sesuai dengan kepalanya kan gitu. Kalau kamu nggak suka dengan dinasti politik, nggak usah dipilih. Lu kan tetap kau pilih juga gitu loh. Artinya suara masyarakat. Lah iya, terus suaramu 1-2 menentang dinasti politik, tapi secara mayoritas demokrasi itu kan banyak-banyakan. Ya. Bukan sedikit-sedikitan. Jadi kamu yang sedikit itu nggak usah banyak pandai, nggak usah banyak kesah, nggak usah banyak bacot. Bacot. Iya, jangan bacot lah. Gitu loh. Iya, iya, Kalau iya. ada larangan baru, dulu kan pernah dibawa ke MK untuk keturunan kesekian ketika jadi pejabat publik. Tidak boleh. Kan sama MK kan melanggar HAM. Iya, tidak Terus boleh. kau bahas hari ini, lo nganut konstitusi atau nganut apa? Dan dalam Islam pun tidak ada melarang dinasti. Asal memang dipilih oleh rakyat. Lah iya, enggak, dalam sistem dinasti juga boleh kok. Contoh nih, Brunei makmur kerajaan Iya. ya. Usmaniyah misalnya. Coba monarki absolut, nggak ada partai. Minimal satu keluarga punya 2 mobil. Kok kamu hari ini masih bicara ngebaca tentang dinasti gitu loh? Minoritas nggak usah lah bicara begitu. Wah. Gitu loh. Jadi selama tidak ada larangan nggak apa-apa. Oke, gitu. oke. Saya akan sampaikan tentang teologi, tentang kedinastian itu. Kalau rakyat kita sudah terbuka pikirannya, kita nyerempet dikit tentang Kanjeng Nabi, marah. Emang siapa Kanjeng Nabi? Oke. Itu loh mertuanya Abu Bakar. Istrinya Aisyah kan anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti ada namanya Hafsah. Siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Jadi Kanjeng Nabi itu menantunya Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Menantunya Kanjeng Nabi. Siapa Ali Abi Thalib? Radhiyallahu yang kemudian suaminya Fatimah Az-Zahra. Coba radhiyallahu anha. Menantunya juga. Dan itu 4 khalifah. Coba kan aku enggak mau bilang itu dinasti, kalau aku bilang dinasti kalian marah. Kan gitu toh. Ya. Gitu loh. Kalau bicara tarikh kita ngerti lah. Dan demokrasi itu tidak menjamin rakyat sejahtera. Monarki loh. Yang namanya mohon maaf Brunei, yang namanya kemudian mana lagi Arab Saudi, monarki absolut sejahtera. Oke. Karena demokrasi hari ini kita tidak bisa menikmati dengan baik ya gara-gara otak-otak yang nggak nyampe, gitu loh. Masih bahas sesuatu yang tidak penting lah. Ya. Satu pertanyaan terkait isu nasional ini Bang Darno, di bulan Agustus ini digadang-gadang akan ada sesuatu yang kurang Apa itu? menyenangkan ya, stabilitas Demo? stabilitas Ya. negara dan lain-lain. Enggak juga, demo bagian berat. Kaltim- Kalau demokrasi, Kalau Kaltim bagaimana nih? Aman-aman saja kah? Kepastian ya, keamanan. kalau ada demo aja. Terus masalahnya apa? Udah dilarang kok. Yang dilarang itu ketika kamu chaos, kamu mengganggu kepentingan umum. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya kalau kamu udah dewasa ya pasti akan khawatir dan yang demo pun juga akan melakukan itu. Kalau saya ada demo biasa-biasa aja. Emang apa? Nggak ada masalah itu selama aman-aman aja. Nggak kemudian membuat kerusuhan. Pokoknya kalau menjara mengganggu kita hajar gitu aja kan.
Kalau kau bakar-bakar kita hajar lah kalau ini dirugikan. Kita nggak ada kok kalau kita kemudian tanda kutip, saya kan ketua Senan 98 nih. Cek aja jejak digitalku lah. Nggak ada kita bakar-bakaran apa semua. Kita pendemo ya, murni mahasiswa. Paling ya bentrok sama aparat, sama tentara, sama polisi, kan gitu ya. Kalau bakar-bakaran nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir ini, Iya. apa yang ingin disampaikan oleh Bang Darno kepada para haters? Hater itu kan pencinta yang tertunda. Oh, Iya, jadi kalau benih-benihmu hari ini kau tanam kebencian, besok kalau ketemu aku, dan aku sudah pengalaman, ketemu para hater di darat, mohon izin ya mohon izin, secara umum akrab. Secara umum, mereka belum ketemu aku aja. Karena sekali lagi, jempol mereka itu lebih cepat kerjanya daripada otak mereka. Ya, mesti belajar lah. Mesti Aman belajar. aja. Dan aku tidak benci sama kalian, enggak. Soalnya begitu aku benci juga sama mereka, suatu saat aku jatuh cinta. Nggak mau, kayak aku dengan Mbak Eta lah, nggak mau benci saya. wes, ya tapi kita no hard feelings ya. Ini mempertanyakan pertanyaan dari netizen dan sudah dijawab ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada kesakitan Tapi hati. Mbak Eta apa nanya secara personal lah apa? Kok nggak ada semua dari netizen? Apa ya? Bukan Nanti kesempatan lah. ada segmen khusus. Nah, satu aja apa sih yang mau ditanya? Tidak usah ya. Oh, nggak usah. Di belakang layar aja itu ya. Impul untuk para haters kita ya. Sehat terus. Kemudian kalau yang sudah punya keluarga apa semua ibu ditengoki, yang sakit apa semua diperhatikan makannya apa semua. Dan jangan pernah membantah satu huruf pun kepada ibu. Itu yang saya lakukan sampai ibuku meninggal. Jadi aku pesan kepada orang-orang yang dekat sama aku, yang baru kenal atau yang kemudian haters, tolong ibunya diperhatikan. Itu aja kuncinya. Kepada haters saja masih mendoakan ya. Oh iya, I love you pun nggak mereka. I love you full haters ya. Tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur, Haji Sudarno S. Makasih Mbak Eta dan seluruh redaktur Kaltim Voice, mudah-mudahan maju. Amin ya. Terima kasih Bang. Sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people di seluruh Kalimantan Timur, demikian obrolan kita bersama Bang Darno ya. Saya Metalenda Azahra. Sampai jumpa.